Gimana? Tarik nafas. Oke. Kita udah coba menelusuri lantai 1, lantai 2, lantai 3. Iya. Tapi memang kalau dilihat memang bener-bener kayak mau nerekam semua. Iya, mau nerekam semua. Kita kayak dikepung gitu. Benar. Dalam satu tempat. Jadi sebenarnya memang kalau ke tempat-tempat horor kayak gini kita juga mesti siapin mental ya. Siap-siap dikepung juga gitu. Karena emang nggak cuma biasa ketemu orang lain kita dikepung, tapi ini juga ketemu dengan alam gaib juga kita kayak terperangkap gitu. Itu sih. Jadi kita benar-benar kayak harus kulonwon. Iya, kayak gitu lebih. Assalamualaikum, seperti itu sih. Nampaknya kalau misalnya emang kita bermain lebih jauh, mereka nggak senang, kita juga bisa celaka juga sebenarnya. Ada nggak sih indikasi mereka akan menyelakakan? Tadi kan udah parah banget ya. Iya. Kayaknya yang terakhir tadi memang kayak kepengen masuk dan nggak mau keluar. Emang gitu. Jadi indikasinya ketika kita udah mulai agak bukan halus sebenarnya. Bukan halus sih. Cuma kayak lebih kita udah ke distract sana sini gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Iya. Parah. Dan kalau dilihat sih mereka kepengen masuk semua. Jadi kayak pengen ada mediasi untuk menyampaikan pesan. Tapi pesannya tadi tuh nggak nyampe karena aku sendiri kan udah kayak sadar. Panas banget rasanya. Memang badan aku kayak nggak bisa terima gitu. Bener. Belum bisa welcome. Belum bisa welcome juga. Jadi orang kayak Kaboy tadi menurut aku ya ini semua tuh udah mulai masuk sih. Dan udah masuk gitu sih. Baru istirahat sebentar mau masuk lagi, sebentar mau masuk lagi. Dan kayaknya kalau diturutin terus itu lama-lama kita akan masuk loh. Kayak berat. Juga gitu. Ada kayak mau masuk lagi juga. Jangan dulu. Tenang. Kita kan take a deep breath. Ya, breathe in, breathe out. Nafas, tenang. Jadi jangan diturutin juga gitu. Mereka juga harus dibikin tegas gitu sebenarnya itu. Mulai merinding lagi semuanya. Harus kuat sih, kitanya harus lebih kuat sih sebenarnya itu sih. Kuat. Kayaknya bisa mengendalikan diri itu kita sendiri sebenarnya. Iya, benar. Mau masuk, jangan. Mau masuk jangan kayak gitu. Iya sih. Oke. Ada ini nggak sih kira-kira yang bakalan menguatkan kayak ada sesuatu yang bisa membuat kita kuat gitu? Sebenarnya yang bikin kuat kita sendiri tadi kamu bilang kita gitu harus fokus sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak fokus gampang dirasuki sebenarnya sih gitu. Sebenarnya apa sih di tempat ini kenapa sih jadi mistis? Ya kalau aku gali sebenarnya ini tempat kayak banyak penghuninya, jadi ya mistis itu. Jadi karena emang banyak penghuninya, jadinya jadi kayak makrak gitu. Jadi kayak penghuni sini nggak rela untuk ini dijadikan yang lain. Karena kan ini udah kosong kan? Udah kosong. Jadi tempat kosong ini jadi manfaat buat mereka berkumpul semua di sini. Dan karena kebanyakan makhluk halus di sini, jadinya aku ngerasa ini yang bikin tempat ini jadi gelap dan makin gelap gitu. Saya juga curiga sebenarnya kalau kita gali historinya, ada yang bunuh diri kah, ada yang pernah diperkosa di sini terus meninggal kah, kayak gitu sih.
banyak kayak gitu. Nggak bisa. Hal-hal kayak gini semua udah menetap di sini, susah untuk diusir. Nggak bisa diusir. Meskipun ini nanti dihuni oleh banyak orang. Nggak, menurut saya sih nggak ya. Fokus. Menurut saya kalau untuk diusir nggak, mereka akan tetap berada di sini dan. Oke, ini kita masuk di tempat yang mungkin agak sedikit angker dan kita pembahasannya agak sedikit berbeda sekarang. Tentang kasus Vina. Kasus Vina ini sebenarnya orang-orang banyak penasaran sih, meninggalnya seperti apa, betul dan bagaimana gitu. Sebenarnya kalau menurut aku kasusnya yang kalau menurut rawan batin aku ya Kak Boy, itu benar-benar mengenaskan banget sih. Mengenaskan dan menurut aku kayak parah banget. Dan separah apa sih? Separah hancur-hancurnya gitu. Yang aku lihat benar-benar gak tenang arwahnya. Arwahnya gak tenang. Ya, sama halnya kayak makhluk-makhluk halus yang di sini gitu. Jadi aku ngerasain arwahnya benar-benar masih menghantui menurut aku. Apa sih pesan kira-kira seorang Vina itu untuk kasusnya yang sampai sekarang kan jadi kayak benar-benar mengangkat ya di Indonesia. Betul. Kira-kira bisa nggak sih kita berkomunikasi dengan arwah almarhum dan sebenarnya komunikasi bisa sih, cuma memang terkadang perbedaan juga ya, maksudnya kayak waktu dan menurut saya juga terkadang bisa, terkadang mungkin juga enggak juga. Tapi menurut saya mungkin juga ntar aku lihat Kak Boy bisa gak menggali lebih dalam kasusnya itu tentang Vina sebenarnya. Cuma kalau aku lihat kasusnya sampai kasus berat sampai difilmkan gitu. Seperti itu. Mungkin kalau seandainya bisa untuk berkomunikasi dengan Vina, apa yang beliau rasakan, mediasinya boleh. Boleh. Kita akan coba. Oke, merem dulu lagi. Vina, kamu Vina, kah? Sakit. Vina, kamu Vina bukan? Aku Vina. Aku sakit. Kamu dibunuh. Iya, aku dibunuh. Kamu semoga tenang ya di alam baka. Kasus ini kamu akan beres kok. Kamu harus tenang ya di arwahnya, di alam baka. Kamu harus tenang. Ada pesan yang kamu ingin sampaikan, Kak? Aku pengen semua orang bisa melihat kawan. Oke. Bisa Kayaknya ini udah selesai. sangat-sangat parah ya. Harusnya kita keluarin ini biar Kak Boy, kembali ke sukmanya. Kembali. Kak Boy. Sabar, tenang. Tenang, bentar.
Kita nggak boleh main ginian sih, nggak boleh.